Haleluya, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan. Saya percaya ketika ada hati yang penuh dengan kesungguhan datang kepada Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita, bahkan ibadah kita pagi hari ini. Selamat beribadah buat kita semua, baik kita yang ada di tempat ini maupun saudara terkasih yang berada di rumah, yang menyaksikan secara online. Mari kita sama-sama mau datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari umat Tuhan, kita mau katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan setiap kami
berdiri katakan buka hati Tuhan Maha di hadapanmu berserahlah bawa hidup kami hadiratmu seluruh hidupku di altarmu kami buka hati hanya bagimu Tuhan Tuhan berserah padamu di hadiratmu kau ambil hati seluruh hidupku di altar lagi dengan sungguh katakan kami buka hati bagimu Tuhan Maha berserah padamu Bapa kau ambil hati seluruh hidupku di altarmu penyembah di altarmu kami menyembahmu di Haleluya, haleluya. Betapa indahnya ketika kami ada dalam hadirat-Mu, menikmati lawatan Roh Kudus terjadi bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami bagi-Mu. Kami siap dilawat oleh Engkau. Kami siap dijamah oleh Engkau. Kami percaya dalam hadirat-Mu pasti pemulihan terjadi. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang dahsyat. Dalam hadirat-Mu ada karya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya di dalam nama Yesus, dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah ini, Engkau Tuhan yang ambil alih semuanya. Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kami, bahkan sepanjang ibadah kami. Dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mengurapi kami semua Tuhan. Sama-sama kami menikmati sukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Allah kita yang perkasa. Haleluya. Satukanlah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan roh tercurah. Roh tercurah dari surga, kami berserah.
Yesus Tuhan. Kita katakan dari awal, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah, Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah haleluya, bangsa-bangsa. bangsa-bangsa Terima kasih Tuhan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Anggur baru tercurah di dalam hidup kita. Roh Kudus, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita.
dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah berapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, oh, oh. Haleluya. Pada hari ini Roh Kudus memampukan kita berdiri di hadapan Tuhan untuk menyembahnya. Amin. Dengarkanlah suara nafiri Allah. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian kita. Kita mau menerima api kemuliaannya untuk melawat setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengarkanlah suara nafiri
silakan untuk duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita boleh rasakan kuasanya yang dahsyat terjadi di tengah-tengah kita. Roh Kudusnya dicurahkan bagi setiap kita yang ada pagi hari ini. Saatnya tiba, kita akan mempersiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau buka hati kita dan terima firman-Nya mengalir bagi setiap kita. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kembali dengan sungguh katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari buka hati baginya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati bagimu. Buka hati menyembah. Amin. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kami buka hati bagimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan sungguh kita katakan di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, haleluya, penuhi kami dengan kuasa Allah.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu di hidup kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang gak pernah habis di hidup kami Tuhan. Bahkan sampai detik ini kami boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang terbatas. Tapi kami percaya ketika kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Maka kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberi kepercayaan kepada saya pagi hari ini untuk kembali berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk membagikan berkat firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga. Nah, sebagaimana telah dijelaskan pada hari Minggu yang lalu bahwa ibadah kenaikan Yesus di surga kita melakukannya secara online, bukan secara offline, dikarenakan ada surat yang dilayangkan oleh gubernur tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga pada hari ini kita melaksanakan ibadah atau kita memperingati ibadah kenaikan Yesus ke surga secara online. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita dalam ibadah kenaikan Yesus pada saat pagi hari ini, saya tidak berbicara lagi tentang makna dari kenaikan Yesus, maksud atau tujuan dari kenaikan Yesus ke surga, menyediakan tempat bagi kita, Roh Kudus dicurahkan, pekerjaan misinya sudah selesai, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia dimuliakan dan seterusnya. Tetapi pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul 4 perkara penting yang dilakukan Yesus pada detik-detik kenaikannya ke surga. Nah, saya mengajak seluruh Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk membuka kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, secara kronologis kenaikan Yesus ke surga itu terjadi 40 hari setelah kebangkitannya dari antara orang mati dan 10 hari sebelum dicurahkannya Roh Kudus ke atas para rasul di Yerusalem yang kita kenal sebagai Hari Raya Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul menulis bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu terjadi di luar kota Yerusalem,
yaitu di Bukit Zaitun dekat Betania. Kalau saudara melihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 12, di sana dijelaskan bahwa jarak Yerusalem dengan Bukit Zaitun, lokasi di mana Yesus naik ke surga, adalah seperjalanan Sabat. Nah, seperjalanan Sabat itu sama dengan sekitar 2000 langkah kalau kita berjalan kaki. 2000 langkah itu sama dengan 1,5 kilometer atau 1 mil. Itulah jarak atau jauh seperjalanan Sabat. Nah, soal kenaikan Yesus ke surga ini, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang atau kelompok tertentu yang menolak peristiwa ini sebagai peristiwa yang real dan nyata dengan mengatakan bahwa kenaikan Yesus ke surga hanyalah sebuah kisah metaforis. Apa kisah metaforis? Kisah yang tidak mempunyai arti yang sebenarnya. Mereka beranggapan bahwa istilah Yesus naik ke surga itu bukan berarti Yesus benar-benar naik ke surga. Itu hanyalah sebuah ungkapan metafora di mana Yesus mengalami peningkatan kualitas diri saja. Ibarat anak sekolah yang naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 atau kelas 2 ke kelas 3. Ia tetap di dalam sekolah itu, ia tidak kemana-mana. Demikian juga dengan Yesus. Waktu dia naik ke surga, ia tidak kemana-mana. Ia hanya mengalami peningkatan kualitas diri. Itu menurut anggapan kaum metaforis. Tetapi benarkah apa yang dipandang oleh kaum metaforis ini, bahwa kenaikan Yesus ke surga hanya sebagai bentuk peningkatan kualitas diri dari Yesus? Nah, ada sejumlah bukti-bukti faktual, saudara, dalam Alkitab yang membuat iman kekristenan kita sampai hari ini tidak pernah tergoyahkan dan tetap meyakini dengan teguh bahwa peristiwa kenaikan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, real dan nyata, dan bukan kisah metaforis. Nah, bukti-bukti faktual itu antara lain, yang pertama, terangkatnya Yesus ke surga disaksikan oleh banyak saksi mata. Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Menurut Ulangan pasal 19 ayat 15 mengatakan bahwa suatu perkara tidak disangsikan jika disertai keterangan 2 atau 3 orang saksi. Nah, waktu Yesus naik ke surga, yang menyaksikan lebih dari 3 orang. Berarti bukti kenaikan Yesus ke surga itu faktual. Yang kedua, bukti faktualnya adalah terangkatnya Yesus ke surga terjadi pada siang hari, yang memungkinkan semua orang yang ada di lokasi kejadian bisa melihat peristiwa tersebut. Kisah Rasul 1 ayat 9. Makanya mereka bisa melihat tiba-tiba awan menutup dia ketika Yesus naik ke surga, lalu Yesus hilang ketika awan menutup dia. Mengapa awan kelihatan? Itu menunjukkan kejadian tersebut siang hari. Bukti berikutnya adalah terangkatnya Yesus ke surga terjadi di ruang terbuka di Bukit Zaitun dekat Betania. Artinya bukan di ruang tertutup, ruang rahasia atau tersembunyi, sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Berikutnya bukti faktualnya adalah terangkatnya Yesus ke surga itu dikonfirmasi oleh Rasul Paulus. Dia mengkonfirmasi kenaikan Yesus kepada jemaat di Roma. Di Roma pasal 10 ayat 6. Kepada jemaat Efesus di Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Dan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius di 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Nah, siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah seorang yang terdidik. Dia adalah orang yang cerdas, seorang yang terpandang, yang reputasi dan otoritas kerasulannya itu diakui dan diterima oleh rasul-rasul yang lain di Yerusalem. Sehingga kalau sampai ia mengkonfirmasi hal yang salah, keliru dan tidak benar, bukan saja hanya otoritas kerasulannya yang hancur lebur dan menjadi taruhannya, tetapi juga semua tulisan-tulisannya layak dipunahkan dan dianggap sebagai tulisan bohong atau menyesatkan. Yang artinya tidak mungkin Rasul Paulus berbohong tentang kenaikan Yesus. Bukti faktual berikutnya yang kelima, terangkatnya Yesus ke surga dikonfirmasi oleh malaikat. Kisah 1 ayat 11 berkata, "Hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
kamu melihat dia naik ke surga. Nah, siapa yang berkata ini? Dua orang yang berpakaian putih yang tidak lain adalah dua orang malaikat. Malaikat itu adalah makhluk surgawi. Mereka menyaksikan berarti mereka juga mengkonfirmasi bahwa benar adanya Yesus itu naik ke surga, bukan kisah metaforis. Dan yang terakhir dari bukti faktual tersebut yang membuat iman Kristen tentang kenaikan Yesus tidak pernah tergoyahkan sampai hari ini. Terangkatnya Yesus ke surga dikonfirmasi oleh Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta adalah konfirmasi faktual yang membuktikan Yesus benar-benar naik ke surga. Karena kenapa? Yesus sebelumnya pernah berkata dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Bahwa jikalau aku pergi, aku mengutus dia. Dia di situ menunjuk kepada Roh Kudus. Aku akan mengutus dia kepadamu. Dan ternyata 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu diutus, Roh Kudus itu dicurahkan. Berarti kehadiran Roh Kudus pada saat itu mengkonfirmasi bahwa memang betul Yesus sudah naik ke surga. Kalau Roh Kudus tidak turun, itu menunjukkan bahwa Yesus belum naik. Nah, itulah bukti-bukti faktual yang diimani oleh orang percaya sampai hari ini. Tidak pernah dapat digoyahkan oleh pandangan-pandangan apapun yang mencoba mereduksi kebenaran tentang peristiwa kenaikan Yesus di surga. Nah, dalam iman Kristen, Yesus benar-benar naik ke surga. Dia adalah Allah kita yang hidup. Dia tidak sama dengan nabi-nabi manapun dalam dunia ini. Meskipun ada upaya banyak orang yang mencoba menyamakan Yesus dengan nabi mereka. Ingat, Yesus kita dikandung dari Roh Kudus. Nabi lain berasal dari benih manusia. Yesus kita menebus kita dari dosa dengan kematiannya. Nabi lain tidak pernah bisa menebus dosa umatnya meskipun dia mati. Yesus kita bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan hidup untuk selamanya. Nabi lain mati tidak pernah bangkit. Kalaupun bangkit akan mati lagi. Yesus kita naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, disaksikan oleh banyak mata, sementara yang lain hanya bisa menyaksikan kematian nabinya, karena nabinya memang tidak pernah bangkit, apalagi naik ke surga. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, penting untuk kita ketahui, di sana ada 4 perkara penting yang dilakukan oleh Yesus pada detik-detik kenaikannya di surga. Yang pertama, kita lihat dalam Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yang pertama yang Yesus lakukan pada detik-detik kenaikannya ke surga adalah Yesus melakukan penyegaran ingatan kepada murid-muridnya. Yesus menyegarkan ingatan murid-muridnya dengan perkataan firman yang pernah dia ucapkan kepada mereka sebelumnya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia mengulang perkataan itu. Mungkin murid-muridnya sudah lupa, lalu di-refresh kembali, diulangi kembali, disegarkan kembali dalam ingatan mereka. Pertanyaannya, mengapa Yesus menganggap penting untuk menyegarkan ingatan murid-muridnya akan perkataan yang sebelumnya dia pernah ucapkan. Dia ulangi lagi kepada murid-muridnya. Inilah perkataanku pada momentum kenaikannya di surga. Saya menemukan ada 3 alasan. Yang pertama, supaya murid-muridnya jangan sampai kehilangan iman mereka. Berarti ada indikasi murid-murid pada saat itu mereka sudah mulai kehilangan iman mereka. Apa indikasinya? Dalam ayat-ayat sebelumnya, pada hari terakhir Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menemukan sesuatu yang berpotensi membuat para murid-muridnya itu akan kehilangan imannya. Apa itu? Keraguan-raguan. Di mana kita lihat Lukas 24 ayat 38. Lukas 24 ayat 38 berkata, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Jadi ketika Yesus datang menampakkan diri kepada mereka, yang pertama mereka terkejut
Dan yang kedua, mereka tidak percaya. Ada keraguan-raguan di dalam hati mereka. Dan rupanya Yesus menganggap keraguan-raguan yang timbul dalam hati murid-muridnya pada situ adalah hal yang serius yang tidak boleh dibiarkan. Harus segera ditangani, harus segera diatasi, harus segera mereka dibebaskan dari keraguan-raguan itu. Mengapa? Karena keraguan-raguan adalah indikasi seseorang sebentar lagi dia akan kehilangan imannya kepada Tuhan. Nah, mengapa yang Yesus lakukan adalah menyegarkan ingatan murid-muridnya dengan perkataan-perkataan firman yang sebelumnya pernah dia sampaikan kepada mereka sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, sebelum naik ke sorga. Inilah perkataanku yang dulu aku pernah ngomong loh sama kamu. Ini perkataanku yang dulu itu. Nah, mengapa itunya dia lakukan? Mengapa dia perlu merefresh, menyegarkan ingatan murid-muridnya? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini alasannya agar iman para muridnya kembali timbul. Karena mereka sekarang ini sedang hidup dalam keraguan-raguan. Agar iman murid-muridnya dari perkataan firman yang mereka dengar, dari pengulangan yang Yesus lakukan, muncul kembali iman mereka. Hidup kembali iman mereka dari perkataan firman yang diucapkan oleh Yesus. Karena memang iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, di sini kita melihat cara yang Yesus lakukan untuk menimbulkan iman, untuk menghidupkan iman, untuk memunculkan iman dalam hati murid-muridnya yang sudah mulai ragu dan tidak percaya, yaitu menyegarkan ingatan mereka kepada perkataan firman yang pernah diucapkan oleh Yesus. Nah, saudara, itulah mengapa Alkitab mengajarkan kita bahwa saat mendengar firman, saat firman disampaikan, terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Yang mengerti katakan amin. Mengapa? Yakobus pasal 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah dengan lemah lembut. Apa? Firman yang tertanam di dalam hatimu. Nah, apa artinya terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu? Artinya jangan mengeraskan hati. Jangan degil hati saat firman itu disampaikan. Mengapa? Yang pertama, kalau kita tadi mulai dalam Yakobus pasal 1 ayat 21, karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dan yang kedua, firman itu menimbulkan atau menghidupkan iman dalam hidup seseorang sehingga kita tidak akan lagi dikuasai oleh keraguan dan kebimbangan. Munculnya keraguan dan kebimbangan dalam hidup seseorang adalah karena dia kehilangan iman. Dan itu yang terjadi kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kok mereka ragu-ragu. Nah, ternyata keraguan mereka ini dianggap Yesus adalah sesuatu yang serius, ini gak boleh dibiarkan. Perlu di-refresh kembali firman, supaya dari firman yang mereka dengar itu, iman mereka kembali muncul, keraguan mereka hilang. Kebimbangan mereka akan kebenaran firman Tuhan boleh hilang, lenyap dalam hidup mereka. Ibrani pasal 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, saudara-saudara hati-hatilah, jangan sampai ada di antaramu seorang yang hatinya begitu jahat dan tidak beriman, sehingga ia berbalik dan menjauhi Allah yang hidup. Pertanyaan, mengapa sampai ada orang yang tidak percaya? Saya mendapatkan dua jawabannya. Yang pertama, karena tidak mendengar firman. Karena memang iman itu timbul dari mendengar firman. Tidak ada firman yang didengar, tidak akan timbul iman. Yang kedua, orang yang hatinya sampai tidak percaya, mungkin dia mendengar firman, tapi hatinya keras atau degil. Jadi makanya kemarin Bapak Gembala mengatakan, kenapa ada orang dalam satu gereja, sama-sama menerima firman, sama-sama diberi
kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Ada yang alami, ada yang tidak, ada yang hidup, imannya ada yang tidak. Karena ini sikap hati kita saat mendengarkan firman itu seperti apa. Itulah yang menentukan dalam hidup kita. Nah, akibat jika seseorang tidak percaya atau kehilangan imannya kepada Tuhan, Ibrani 3 ayat 12 tadi katakan, orang itu akan hatinya menjadi jahat. Hatinya menjadi jahat. Dan yang kedua, orang tersebut akan berbalik menjauhi Allah yang hidup. Inilah alasan mengapa Yesus merasa penting untuk menyegarkan ingatan murid-muridnya akan firman Tuhan yang pernah ia ucapkan pada momentum kenaikannya ke surga. Yang kedua, mengapa Yesus menganggap penting menyegarkan ingatan murid-muridnya supaya ketika persoalan datang, murid-muridnya tidak takut dan putus asa. Nah, saudara, yang membuat manusia seringkali menjadi takut dan putus asa saat menghadapi persoalan sederhana. Karena manusia telah melupakan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya di masa lalu. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa artinya? Artinya bahwa kalau di masa lalu, tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu Tuhan sudah tolong, maka sekarang juga Tuhan pasti tolong. Kenapa? Dia adalah Tuhan yang sama yang dulu pernah menolong saya. Saat ini pun dia tidak berubah. Dia pasti menolong saya. Karena dia adalah Allah yang tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Nah, apanya yang sama? Yang sama adalah kuasanya tetap sama tidak berubah. Kasihnya tetap sama tidak berubah. Janjinya juga tidak pernah berubah. Tetap sama. Nah, kalau kita menyegarkan ingatan kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita alami, dan bahwa Yesus kita yang kita sembah yang naik ke surga itu adalah Allah yang sama kemarin, hari ini maupun selama-lamanya, maka jiwa kita dipenuhi dengan pujian, sukacita kepada Tuhan, bukan dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Itu sebabnya pemazmur ketika dia mengisi jiwanya dengan pujian dan sukacita, apa yang dia lakukan? Mazmur pasal 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang dilakukan pemazmur dalam ayat ini, dia sedang menyegarkan ingatannya terhadap segala kebaikan Tuhan. Dan saudara melihat di ayat 3 sampai 18 ada begitu banyak daftar kebaikan Tuhan, dia rinci di dalam ayat tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika pemazmur menyegarkan ingatannya, mengingat kembali kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, hatinya penuh dengan pujian dan sukacita, sehingga dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, saya percaya itu juga yang terjadi saat Yesus menyegarkan ingatan murid-muridnya dengan firman yang dia ucapkan. Makanya dalam Lukas pasal 24 ayat 52, mereka sujud menyembah kepada Yesus, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sedih hati? Bukan, tapi dengan bersuka cita. Mengapa? Karena mereka hidup dalam suasana yang sudah disegarkan. Nah, saya tidak tahu apa yang memenuhi hati saudara hari-hari ini. Mungkin kepahitan, kekecewaan, kemarahan, persungutan. Mari melalui momentum kenaikan Yesus ke surga, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah engkau alami. Maka kepahitan hatimu, kekecewaan hatimu, kemarahan hatimu, persungutan hatimu akan berganti dengan pujian, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Yang sudah mengerti katakan amin. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi Goliat. Di atas kertas Goliat lebih unggul daripada Daud dan sulit untuk dikalahkan, sampai Saul dan pasukannya bersembunyi di balik-balik batu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi persoalan yang menakutkan bagi banyak orang, yang membuat orang menjadi ciut nyalinya untuk menghadapi si Goliat yang dianggap sebagai raksasa pada saat itu. Yang Daud lakukan adalah dia merefresh. Dia menyegarkan ingatannya tentang pertolongan Tuhan di masa lalu. Dan itulah yang membuat kakinya melangkah maju menghadapi Goliat. Karena tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan dalam hidupnya. Bahkan Goliat pada akhirnya tumbang. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Disitulah diceritakan soal Daud menyegarkan pikirannya dengan
kebaikan Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud ayat 37, Tuhan yang telah, bukan Tuhan yang akan. Berarti dia pernah ngalamin, Tuhan yang telah melepaskan aku. Dia sedang apa di sini? Sedang merefresh pikirannya, sedang menyegarkan ingatannya akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan, berarti dulu telah, sekarang juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apa yang membuat takut? Apa yang membuat Daud tidak takut menghadapi masalah dan persoalan? Karena yang dia isi dalam pikirannya bukan masalah, bukan persoalan. Yang dia isi dalam pikirannya, yang dia isi dalam ingatannya adalah pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan. Penyertaan demi penyertaan Tuhan. Itulah yang dia isi dalam pikirannya. Sehingga membuat dia begitu percaya diri menghadapi setiap tantangan. Bahkan dia sampai menaklukkan Goliat yang bagi banyak orang tidak mungkin untuk dikalahkan. Di sini saya mengambil sebuah kesimpulan yang mudah-mudahan bisa membangkitkan iman saudara. Ternyata saudara kasih Tuhan, orang-orang yang sanggup menaklukkan segala persoalan di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang pikirannya selalu diisi dengan kebaikan, pertolongan demi pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan-pertolongan dari Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah mengapa Yesus, dia tahu murid-muridnya pasti sedih. Tetapi dia merefresh pikiran mereka. Ingat semua mujizat, ingat semua kebaikan yang pernah aku lakukan. Semua ini aku katakan kepadamu. Aku pernah katakan dulu. Ingat. Supaya apa? Mereka tidak gentar. Baik dalam pelayanan pemberitaan Injil. Makanya mereka tidak takut untuk mati martir. Kenapa? Ada kebaikan Tuhan, ada firman Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang menjadi modal mereka untuk terus melangkah. Sehingga melalui momentum kenaikannya ke surga, Yesus merasa penting untuk melakukan hal itu kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, mengapa Yesus perlu menyegarkan ingatan murid-muridnya untuk menegaskan bahwa apa yang telah Yesus katakan pasti terjadi. Dengan lain kata, murid-muridnya jangan pernah meragukan perkataannya. Nah yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yesus pada detik-detik kenaikannya ke surga. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang Yesus lakukan pada detik-detik kenaikannya ke surga adalah membuka pikiran murid-muridnya agar mereka mengerti kitab suci. Oh, ternyata berarti selama ini mereka nggak ngerti kitab suci. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk mengerti kitab suci rupanya bukan karena tingginya pendidikan kita, seberapa panjang gelar di belakang atau di depan nama kita. Tapi kalau pikiran kita tidak dibukakan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengerti kitab suci. Nah, kita melihat siapa-siapa orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya kepada Yesus, lalu bahkan menyerang balik iman yang pernah dulu dia pegang. Bukan orang-orang tamatan TK, SD, SMP. Mereka adalah orang-orang yang mengaku profesor, doktor. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Tetapi mengapa mereka berbalik? Karena pikirannya tidak dibukakan. Mereka tidak mengerti. Nah, akibat tidak mengerti kitab suci, menjadi tidak percaya pada kitab suci, akan menghakimi dan melecehkan kitab suci, dan yang ketiga akan kehilangan panduan dalam perjalanan hidupnya. Mudah disesatkan karena enggak ngerti. Mudah dilanda kebingungan karena enggak ngerti. Tidak tahu jalan yang harus dia pilih karena enggak ngerti. Kenapa? Tidak ada panduan. Apa yang membuat dia kehilangan panduan dalam perjalanan hidupnya? Tidak mengerti kitab suci. Dan akibatnya adalah ia menjalani hidupnya dalam kesesatan dunia. Bagaimana untuk mengerti kitab suci? Pikiran perlu dibukakan. Melalui apa pikiran kita dibukakan? Kita tahu bersama adalah melalui Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah
yang akan mengajarkan segala sesuatu. Apa tujuan kalau seseorang mengajar? Tujuan seseorang mengajar supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Supaya yang tidak mengerti menjadi mengerti. Pada saat kita mengerti itulah terjadi yang namanya pikiran terbuka. Jadi yang membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci adalah Roh Kudus. Itu mengapa Yesus merasa penting untuk melakukan hal ini kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Jangan sampai murid-muridnya menjalani hidup kekristenan mereka dalam keadaan tidak mengerti kitab suci. Yang ketiga yang Yesus lakukan pada detik-detik kenaikannya ke surga adalah membuat kenangan atau mengenang. Nah, apa itu kenangan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenangan adalah sesuatu yang membekas dalam ingatan. Kalau ada sesuatu yang membekas dalam ingatan berarti sesuatu itu tidak bisa dilupakan. Karena telah membekas, sangat berkesan. Nah, ketika akan terus mengingat sampai kapanpun, karena sudah membekas, kita tidak akan pernah berhenti untuk memikirkannya. Kalau saudara memikirkan sesuatu enggak pernah berhenti, berarti itu begitu membekas. Itu menjadi sebuah kenangan. Dan kenangan itu ada dua, ada kenangan manis, ada kenangan pahit. Tinggal saudara pilih yang mana yang saudara izinkan menjadi kenangan dalam hidup saudara. Nah, di mana dalam ayat tersebut Yesus menyinggung soal kenangan dalam peristiwa kenaikannya ke surga. Ayat 50, 51 dan 52 Lukas 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Mengapa Yesus memilih lokasi dekat Betania? Mari kita lihat ada beberapa peristiwa yang terjadi di Betania. Yang pertama, di Betania Yesus pernah diurapi oleh seorang wanita dengan minyak yang mahal harganya. Yang kedua, di Betania peristiwa tentang Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu terjadi di Betania. Dan karena peristiwa itu banyak orang yang datang menyaksikan kebangkitan Lazarus dari kematian, menjadi percaya kepada Yesus. Nah, waktu Yesus membawa murid-muridnya keluar kota dekat Betania itu artinya Yesus akan sedang mengingatkan memori murid-muridnya akan peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi di sana sebelumnya. Apa yang Yesus sedang tunjukkan? Yang Yesus sedang tunjukkan dalam peristiwa itu adalah yang pertama, bahwa Yesus tidak pernah melupakan semua orang yang telah percaya kepadanya. Dan yang kedua, Yesus sedang menunjukkan bahwa ia tidak pernah melupakan semua kebaikan dan pengorbanan yang dilakukan untuk Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh wanita itu di Betania dengan mencurahkan minyak yang mahal. Tidak akan pernah sia-sia dan akan selalu Tuhan kenang di dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, jangankan pengorbanan kita. Alkitab sendiri berkata sengsara kita Tuhan hitung. Air mata kita dia taruh ke dalam kirbatnya Tuhan. Mazmur 56 ayat 9. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Artinya apa? Tuhan tidak pernah melupakan apapun pengorbanan kita. Air mata yang pernah kita tumpahkan, kita curahkan selama ini di hadapan Tuhan. Semuanya itu Tuhan taruh ke dalam kirbatnya. Artinya Tuhan ingat, Tuhan tidak lupakan. Apa pesannya? Pesannya adalah manusia bisa melupakanmu. Tetapi ingat dalam momentum kenaikan Yesus ke surga hari ini. Mungkin hidupmu tidak dihargai pengorbananmu. Tidak dihargai kebaikanmu oleh orang lain. Tetapi Tuhan, kita yang naik ke surga hari ini, dia tidak pernah melupakannya. Dia menjadikan sebuah kenangan yang terus dia ingat. Itu sebabnya Ibrani 13 ayat 5-6 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya tidak tahu seperti apa hidup saudara. Mungkin sudah mulai tertekan frustasi, mungkin saudara ditinggalkan, dilupakan, saudara melakukan kebaikan tidak dihargai. Ingat, Yesus selalu menghargai semua apa yang telah engkau lakukan kepadanya. Nah, itu sebabnya pada saat pagi hari ini, biarlah apapun yang engkau lakukan selama ini,
Jangan pernah engkau merasakan itu sia-sia di hadapan Tuhan. Yang terakhir yang Yesus lakukan di detik-detik kenaikannya ke surga. Yang keempat, memberkati. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yesus memberkati. Berkat itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Berarti ketika Yesus memberkati murid-muridnya, berarti mereka mengalami karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus memberkati murid-muridnya pada momentum kenaikannya ke surga, atau apa maksudnya? Saya temukan ada dua. Yang pertama, untuk mengkonfirmasi kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah hukum kutuk, tetapi mereka hidup di bawah hukum berkat, yaitu hukum kasih karunia. Dan yang kedua, mengapa Yesus mengangkat tangannya pada momentum kenaikannya ke surga memberkati murid-muridnya, adalah untuk menunjukkan bahwa tugasnya sebagai imam besar untuk melakukan pelayanan penebusan atau pendamaian sudah selesai. Di dalam perjanjian lama, jika imam besar telah selesai melakukan upacara korban penghapus dosa, yang dia lakukan selanjutnya adalah mengangkat tangannya untuk memberkati bangsa Israel. Dan ini mengangkat tangan untuk memberkati tidak boleh dilakukan sebelum selesai, harus sesudah selesai. Imamat pasal 9 ayat 22. Di situ kita mendapatkan penjelasannya. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia, kapan? Setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Jadi waktu Yesus mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya pada momentum kenaikannya, Yesus berkata, semua urusan dosa sudah selesai. Dan itu yang dia katakan di atas kayu salib, salah satunya adalah tetelestai, sudah selesai. Artinya kita hidup dalam kemerdekaan, kita hidup di dalam keselamatan. Tidak ada lagi hukuman yang akan membebani hidup kita. Nah, ada konsekuensi dari kita menerima berkat kenaikan ini adalah, ini ayat penutup. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itulah yang dikonfirmasi oleh Yesus ketika dia memberkati murid-muridnya pada momentum kenaikannya. Kenapa? Karena pada saat itu beda berkatnya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya Yesus memberkati murid-muridnya dengan tangan yang belum tembus dengan paku yang berlobang, dengan tangannya berlobang dengan paku. Tapi pada saat kenaikannya ke surga, yang dia gunakan adalah tangan yang sudah berlobang paku untuk menunjukkan bahwa kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, semua urusan sudah selesai. Sekarang muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, artinya jangan kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Biarlah pada momentum ibadah atau memperingati kenaikan Yesus pada pagi hari ini boleh membawa kehidupan saudara semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ingat, selalu segarkan ingatanmu dengan firman Tuhan dan kebaikan Tuhan, maka engkau akan melihat masa depanmu akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Nanti doa penutup saya mohon kepada saudara Eben dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang sangat memberkati kami Bapa. Kiranya Bapa, kami tidak mendengar Bapa, tapi kami dapat melakukan kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ya Bapa, kiranya Bapa sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami Tuhan, sepanjang kehidupan kami Tuhan, sepanjang hari Tuhan. Kami serahkan sampai dalam Bapa. Hadirat Yesus Kristus, kami bersyukur, haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa. Rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya.
Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati. Nanti malam kita mulai ibadah 10 malam. Bergantian nanti malam giliran kaum muda. Besok kaum bapak, kaum ibu dan seterusnya. Sampai 10 malam. Tuhan berkati.